rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal
tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah
satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Satu di hatiku. Hanya Engkau Tuhan, satu di hatiku. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imunitas dan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Meski ada kebijakan pelonggaran penggunaan masker, kita dihimbau pemerintah untuk waspada terhadap kenaikan kembali virus COVID-19 setelah mudik lebaran. Maka mari terus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri serta orang lain, serta terus menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Dan tahukah saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa, pujian, dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tumkahwis atau Bapak Apin. Bagi para remaja GKS Grogol, yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap hari Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Tema gereja kita di tahun 2022 adalah The Year of Victorious Living. Marilah kita memasuki tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Sungguh, kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan dan perkenanannya, atas pembangunan gedung ibadah gereja kita yang Tuhan lancarkan, bahkan di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Mari kita terus doakan proses pengadaan ruangan-ruangan untuk kegiatan gereja kita seperti main hall, ruang pertemuan, ruang komunal, kafe, ruang studio, dan ruangan-ruangan lainnya di Ruko Aldiron dan Mogot. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan bagi seluruh panitia pembangunan gedung yang bertugas.
Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk memberikannya juga kepada semua jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi para sahabat Kingdom Generation, setelah ini ada ibadah Kingdom Generation ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Gabriel Irwan dengan tema Belajar Memahami Urapan Roh Kudus. Mari subscribe to channel ini untuk mudah mendapat update. Hadirilah ibadah onsite untuk memperingati kenaikan Kristus ke surga hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 jam 10 pagi di Gedung Graha Matapel, Jakarta Barat. Ibadah dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Brody Subrata dengan tema Yesus yang naik ke surga akan datang kembali. Ibadah disertai dengan prokes yang ketat sesuai anjuran pemerintah. Mari hadir dan bersekutu bersama menyembah dan memuji Tuhan kita. Untuk informasi selanjutnya, silakan hubungi sekretariat gereja atau Bapak Amin. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang ingin bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang pandemi ini, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online, berkumpul bersama keluarga, dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah. Dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang berjumpa dengan saudara-saudari semua dalam ibadah online GKS FBC hari ini. Apa kabar semuanya saudara? Saya percaya semua kita ada dalam berkat, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin saudara. Saudara, firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hans Geni. Oleh sebab itu pastikan setiap kita mengikuti ibadah yang dari awal sampai akhir, supaya kita bisa menangkap berkat firman Tuhan hari ini. Amin saudara. Amin. Dan kita diberkati Tuhan. Saudara siap diberkati Tuhan hari ini? Amin. Siap memuji Tuhan? Siap menyembah Tuhan saudara? Amin. Mari arahkan hatimu kepada Yesus Kristus. Haleluya. Yesus sang penguasa tunggal hidup kita. Nama yang berkuasa. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di bumi di Allah, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Mari puji namanya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal,
batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, haleluya. Nama yang telah membebaskanku. Ada kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Nama yang perkasa, nama yang berkuasa itu Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan di pagi hari ini. Arahkan hatimu kepada Yesus Kristus. Mari lekatkan hatimu kepada Tuhan. Rasakan hatinya pagi hari ini, saudara. Oh, thank you Jesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ingin menyenangkanmu selalu, kan menjawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, yes, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu menjawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak
jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Dengan hatimu, dengan hatimu Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku, seirama dengan hatimu. Keintiman dengan hatimu Tuhan, bawa kami lebih dekat lagi. Yesus, Yesus, bawa kami Tuhan melekat dengan hatimu. Yesus, ajari kami mengerti perasaanmu. Lebih dekat, melekat dengan hatimu. Tuhan, ajari kami memahamimu, bawa kami lebih dan lebih mengenalmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku.
seirama dengan hatimu. Haleluya, biar kita punya keintiman yang semakin dalam dengan Tuhan. Amin saudara. Dan saat ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati kita. Saya percaya Tuhan mau berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Senang bisa jumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, hati yang gembira, penuh sukacita karena melihat tangan Tuhan menyertai kita senantiasa. Hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk membahas satu topik, yaitu tentang belajar memahami Tuhan. Ada satu pernyataan yang kerap kita dengar, belajar memahami lebih dulu sebelum dipahami. Ini menjadi semacam hukum relasi yang lalu mendorong orang untuk belajar mengenal tipe-tipe kepribadian manusia, lalu mengamati perilaku entah itu teman, pasangan, atau anak, ya, supaya kita bisa lebih mengenal mereka dan memahaminya, ya. Sehingga akhirnya terjadi satu relasi yang baik dengan teman, dengan pasangan, dengan anak kita. Tetapi kalau kita berbicara tentang memahami Tuhan, apakah mungkin? Tidakkah Tuhan terlalu besar, jauh dan sukar untuk dipahami? Pandangan umum orang yang berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang jauh, Tuhan yang sulit untuk dihampiri. Tapi pandangan Alkitab berkata lain. Dia berkata bahwa Tuhan itu dekat. Ya. Dia penuh dengan kasih, dia suka untuk dekat dengan umatnya. Jadi kalau demikian halnya, maka seharusnya bisa toh kita mempelajari dan memahami akan Tuhan. Apalagi Tuhan memberikan Alkitab bagi kita, memungkinkan untuk mempelajarinya dan memahami Dia lebih lagi. Jadi kata kuncinya adalah belajar. Belajar dan belajar. Belajar lewat firman Tuhan, belajar dari pengalaman berjalan bersama Tuhan. Semakin memahami Tuhan, semakin kita mengalami kemenangan dalam hidup ini. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk belajar 3 karakteristik Tuhan. Yang pertama adalah memahami kesetiaan Tuhan. Kita akan baca dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan, dikatakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ini ayat firman Tuhan yang menarik, ya. Jadi berbicara tentang perjalanan orang Israel, ya toh, setelah mereka keluar dari Mesir. Ya, kalau kita melihat peta eksodus umat Israel dari Mesir, ya toh, maka kita melihat bahwa sebenarnya jarak dari Ramses di Mesir menuju ke tanah Kanaan, jalan yang terdekat itu adalah menyusuri laut besar atau laut tengah sampai ke negeri orang Filistin, baru masuk ke Kanaan. Itu yang paling dekat. Tetapi anehnya Tuhan membawa mereka untuk memutar, ya toh, melewati padang gurun. Mengapa demikian, ya? Kalau kita baca dalam firman Tuhan tadi dikatakan sebab walaupun jalan itu paling dekat, ya toh, tapi Tuhan tidak mau bangsa ini menyesal. Kenapa? Karena rupanya Filistin ada satu musuh yang kuat, musuh yang tidak mudah dikalahkan. Karenanya Tuhan mau mengajak bangsa Israel, walaupun mereka siap berperang, ya toh, berjalan, tetapi Tuhan tahu bahwa perlu ada tahapan-tahapan dia dalam berperang melawan musuh yang lebih tidak terlalu kuat, ya toh, kemudian sedikit lebih kuat dan seterusnya. Jadi ada tahapan-tahapan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan
sehingga mereka tidak akan menyesal, mereka tidak akan menjadi putus asa karena menghadapi tantangan yang berat, ya toh. Jadi biasanya diberi tantangan yang ringan lebih dulu, ya. Ibrani 12 ayat 5-6 dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Jadi ini Tuhan menyatakan dirinya sebagai Bapa kepada anak, kepada umatnya. Dia berkata, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang dikasihnya, dan ia menyesa orang diakuinya sebagai anak. Jadi ini menarik, ya. Jadi Tuhan menggambarkan hubungan sebagai Bapa dan anak. Kita sebagai anak yang diakuinya, maka kemudian Tuhan mendidik. Dan didikan Tuhan, waktu seorang anak dididik oleh sang Bapa, maka ada dua hal respons yang penting. Satu, didikan itu jangan anggap enteng didikan Tuhan, ya, jangan anggap enteng, ya. Kedua adalah jangan putus asa. Kenapa putus asa? Mungkin karena terlalu berat, gitu. Lalu kemudian dia menjadi putus asa. Sebaliknya enteng, menganggap enteng, kenapa? Karena dianggapnya ringan didikannya itu. Nah, ini respons yang penting sekali yang harus dimiliki oleh umat Tuhan. Jadi Tuhan kadang membawa kita menghadapi tantangan yang ringan, ya, mudah kita lewati. Kadangkala kita dihadapkan dengan tantangan yang berat, gitu. Nah, dalam dua situasi seperti ini, yang satu jangan menganggap enteng didikan Tuhan, yang lain janganlah putus asa, ya. Seorang namanya Lev Vygotsky, seorang pakar pendidik anak, dia menyampaikan satu teori, ya, tentang pendidikan anak yang disebutnya sebagai zone of proximal development atau zona perkembangan proksimal, ya. Kalau saudara lihat di gambar, ya toh, maka saudara akan melihat ada 3 area di situ. Yang pertama adalah hal-hal yang seorang anak bisa lakukan dengan dirinya sendiri, ya toh. Yang kedua adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang anak kalau dia diberi sedikit bantuan, ya, diberi sedikit bantuan. Yang ketiga adalah hal-hal yang walaupun dia diberikan bantuan, anak itu tidak akan bisa melakukannya. Nah, Vygotsky berkata bahwa Zone Proximal Development atau ZPD itu sebenarnya adalah proses memberikan bantuan. Atau disebut juga dalam kata lain adalah scaffolding, katanya, ya. Bantuan yang sesuai, ya, bagi anak dalam mengerjakan suatu tugas tertentu, ya, dengan tetap mengusahakan kemandirian anak. Jadi di sini anak itu kan berbeda-beda, ya. Lalu kemudian setiap anak yang berbeda itu dia akan mendapatkan tugas juga yang berbeda. Nah, bantuan yang diberikan kepada setiap anak itu adalah bantuan yang sesuai, tidak terlalu besar, ya toh, atau tidak terlalu kecil, tetapi sesuai sehingga anak mampu mengerjakan tugas itu. Tetapi di sisi yang lain, bantuan itu tidak menyebabkan lalu anak itu kehilangan kemandirian. Harus ada ruang yang diberikan kepada anak supaya dia bisa mempunyai percaya diri. Nah, inilah juga cara Bapa kita di sorga melatih kita, menyertai kita di dunia menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Bahwa dia memberikan pertolongan, memberikan bantuan disesuaikan dengan tingkat kekuatan kita. Kadang untuk si A diberi bantuan yang tidak terlalu besar, ya. Si B perlu bantuan lebih besar lagi, ya. Kalau tidak dia patah di jalan, ya. Banyak anak-anak di sekolah teologi yang kami latih, yang kami siapkan, ya, hamba Tuhan, ya. Begitu pengutusan mereka semangat luar biasa, ya toh. Wah, luar biasa. Tapi begitu diutus ke lapangan, ya, ada satu tim yang diutus ke daerah yang sulit, gitu. Tidak pernah terbayangkan olehnya. Tapi begitu dia masuk ke tempat itu, dan rupanya anak ini tidak punya ekspektasi seperti itu, dan dia juga tidak mampu menghadapi itu. Sebulan dia bisa hadapi, 2 bulan dia bisa bertahan, 3 bulan dia mulai berat, 4 bulan
Waduh, dia mulai putus asa. Kalau dia tidak segera mendapatkan bantuan, tidak segera mendapatkan dukungan, maka anak ini lalu dia meninggalkan pelayanan. Ya, jadi di sini betapa pentingnya sebuah dukungan yang dibutuhkan, ya, buat seseorang. Ya, disinilah Tuhan bekerja di dalam hidup kita menghadapi berbagai situasi. Ya. Tetapi Bapa kita Tuhan adalah Tuhan yang setia. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi dikatakan pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan manusia. Atau lebih sederhana dikatakan pencobaan yang dialami setiap kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Kekuatan tiap saudara tidak akan. Ya. Bahkan waktu itu datanglah hidup kita. Ya, lalu kemudian Tuhan membuka jalan keluar. Jadi di sini kita melihat betapa Tuhan sesungguhnya adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Lalu apa sebenarnya tujuan dari semuanya itu? Kita dihadapkan dalam masa-masa yang sulit supaya kita tetap solid, tetap kuat, tetap utuh, tetap teguh ya toh, di dalam Tuhan. Ya toh. Kenapa? Karena seperti berlian. Ya. Berlian waktu masih bentuk material mentahnya, ya toh, itu tidak terlalu indah. Ya. Nilainya juga tidak terlalu berharga. Ya toh. Tetapi setelah diproses, ya, maka dia dipotong lebih dulu. Ya. Dipotong ada 4 C. Ya. Satu tuh yang pertama C, pertama cut. Dipotong, kedua itu clear katanya, diasah supaya bercahaya, ya. Yang ketiga adalah color, warnanya bagus, ya. Keempat karat bobotnya. Jadi berlian yang bentuk batu awal itu dipotong dulu, ya. Diasah, ya. Akhirnya diproses menjadi berlian yang indah, yang berharga, bernilai besar, ya. Nah, seperti itu saudara, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dia mau lewat semua proses perjalanan hidup. Dia mau hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak akan memberikan kesulitan, tantangan melebihi kekuatan kita. Tidak, percaya Dia ada serta kita. Dan Dia akan menolong kita melalui proses itu. Sehingga kita bisa melewatinya dan keluar sebagai pemenang. Hal yang kedua yang menarik, kita perlu memahami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, memahami kasih Tuhan. Saya ajak kita membaca dalam kitab Ulangan pasal kedua ayat 4 sampai 5, ayat 9 dan 19. Ulangan pasal 2 ayat 4 sampai 5 dikatakan, perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir, pegunungan Seir. Mereka akan takut kepadamu. Waduh, ini jelas ya. Jadi Bani Esau ini akan takut kepadamu. Kenapa? Karena mereka sudah dengar orang Israel keluar dari Mesir dengan pertolongan tangan Allah yang luar biasa. Wah, itu gempar ya. Laut terbelah, wah mereka takut sekali. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, hati-hatilah sekali. Jangan menyerang mereka. Sebab aku, maksudnya Tuhan, tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Ya. Ayat berikutnya, ayat 9 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku. Ya. Jadi setelah dari pegunungan Seir, ya, lalu kemudian Tuhan berfirman, dia sampai di Moab, ya, dikatakan jangan melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu.
karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Ya. Nah, jadi setelah dia berjalan ya dari pegunungan Seir, ya toh, lalu masuk ke daerahnya Moab, ya toh, Tuhan tetap berkata kamu tidak boleh menyerang mereka, nggak boleh, karena itu menjadi milik mereka. Lalu mereka jalan lagi terus, akhirnya sampai ke daerahnya Bani Amon. Ayat 19, Ulangan 2:19 dikatakan, maka engkau sampai ke dekat Bani Amon, jangan melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Nah, ini menarik sekali. Jadi kalau kita lihat peta Israel, ya, di mana mereka mewarisi tanah warisan mereka, tanah pusaka mereka, maka dari 12 suku Israel masing-masing dia punya tanah pusaka masing-masing. Ya, itu setelah zamannya Yosua. Tetapi khusus untuk pegunungan Seir dikatakan, ya, itu sudah diserahkan oleh Tuhan kepada Esau, Bani Esau. Ya. Moab sudah diserahkan, ya, oleh Tuhan kepada mereka. Amon juga. Jadi ini keduanya keturunan Lot, ya, sudah diserahkan kepada mereka. Jangan kau mengambil lagi. Ya. Artinya Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita mempunyai bagian-bagian yang khusus, menerima bagian yang khusus dari Tuhan. Bahkan dalam perumpamaan talenta dalam Matius pasal 25 dikatakan bahwa setiap orang menerima talenta yang khusus dari Tuhan. Sama nggak? Nggak sama, ya, nggak sama. Ada yang terima 1, ada yang terima 2, ada yang terima 5. Apa kalau gitu Tuhan tak adil? Enggak. Ya. Karena bukan jumlahnya yang penting. Ya. Orang Israel, tanah pusakanya, apakah sama? Rata pembagian? Enggak sama. Ya. Suku Manasye paling besar daerahnya. Beda-beda. Jadi bukan besar yang penting, tetapi yang penting kita memahami bahwa setiap orang punya bagian dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, seringkali bertanya kepada kita, apa yang ada di tanganmu? Karena Tuhan tidak tanya apa yang tidak ada. Kita melihat mujizat Tuhan waktu banyak orang mendengarkan pelajaran dari Tuhan, lalu mereka mengikuti dan mereka tidak mendapatkan makanan. Lalu Tuhan tanya sama muridnya bahwa kamu harus memberi mereka makanan. Tuhan tanya apa yang ada pada kita? 5 roti 2 ikan. Lalu Tuhan memberkati 5 roti 2 ikan. Dan itu memberi makan 5.000 orang. Jadi luar biasa. Bukan berapa banyak, tapi apa yang ada. Dan Tuhan pakai apa yang ada dengan berkat Tuhan mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang kita mesti memahaminya. Jadi kalau demikian, bagaimana kita menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah? Pengurus yang baik, jadi apa yang dia berikan, dia serahkan kepada kita. Yang pertama, kita mensyukuri apa yang ada. Berterima kasih pada Tuhan apa yang ada. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Setidaknya kita hari ini masih bernafas, ya. Setidaknya hari ini kita masih sehat, yaitu mengucap syukur. Mengucap syukur untuk keluarga, mengucap syukur untuk pasangan, anak-anak, gitu. Dan berbagai hal yang lain kita bisa mensyukuri. Karena kita tidak bisa mengambil apa yang bukan bagiannya. Nah, ini kita mesti memahami. Kita tidak bisa mengambil apa yang bukan bagiannya. Ya. Lalu kemudian ada orang yang wah begitu rupa ingin menjadi orang kaya. Lalu Tuhan tidak izinkan, nggak bisa. Ya. Ada yang bisa, lalu kemudian dia hancur hidupnya. Ya. Bukan bagiannya. Ya. Tuhan mau setiap kita menerima apa yang menjadi bagian kita, lalu bertanggung jawab mengembangkannya. Apa yang Tuhan beri bagi kita. Seperti perumpamaan talenta tadi. Orang yang diberi 1, diberi 2, diberi 5, tanggung jawabnya 1. Mengembangkannya. Ya. Mengembangkannya. Jadi itu harus dikembangkan.
supaya 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 5 menjadi 10, dan seterusnya. Kalau kita tidak mengembangkannya, kita berdosa kepada Tuhan. Karena apa yang diberikan kepada kita tidak dikembangkan. Tuhan mau setiap kita mengembangkannya. Banyak orang berpikir, wah saya biar seperti ini aja. Nah, salah ya, pola pikir yang statis. Setiap orang harus berkembang. Ya, kalau dulu keturunannya, kalau dulu dirinya sekolahnya lulusan SMA, dan sekarang saudara harus mengembangkan supaya anak-anak saudara ya setidaknya bisa lulus S1. Gitu. Kalau dulu lulus S1 ya kembangkan supaya dia lulus S2. Lah itu namanya mengembangkan. Gitu. Dan kalau seorang dipercayakan oleh Tuhan sebuah sejumlah harta, ya kembangkan itu dan sebaiknya. Dikembangkan. Apakah tidak salah? Nggak salah. Gitu. Nggak salah. Tetapi motivasinya adalah karena ingin mengembangkan itu. Ya. Tetapi kalau orang yang ingin cepat kaya, lah ini persoalannya ya. Kita mengerti sekarang ada banyak isu di mana-mana. Orang terjebak dengan investasi bodong dan sebagainya, ya toh. Karena ya macam-macam hal. Tetapi salah satu motivasi yang keliru biasanya adalah karena ingin cepat kaya, ya toh. Lalu orang tidak teliti menilai itu semuanya, habislah semuanya. Nah, Alkitab sudah menjelaskan hati-hati bahwa motivasinya bukanlah karena ingin cepat kaya. Ya. Kalau bukan bagianmu untuk menjadi orang yang kaya, biarpun kau kejar seperti apapun tidak akan terjadi. Ya, kaya secara materi maksud saya. Ya. Ya. Tetapi kalau memang bagian Tuhan berikan kepada saudara, maka saudara bisa mengelola dengan baik. Tetapi kalau memang motivasi utamanya adalah oleh karena ingin mengembangkan apa yang diberikan, maka saudara melakukannya dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab, ya toh. Ya, tidak sampai tertipu oleh berbagai hal yang lain, ya toh. Nah, ini penting. Nah, kalau sudah dikembangkan, entah itu kepandaian, entah itu keuangan, entah itu tenaga, keterampilan saudara, ya toh. Maka kemudian semuanya itu tidak berhenti pada diri saudara, maka semua harus menjadi berkat buat banyak orang. Karena itulah tujuannya kenapa dikembangkan, ya toh? Karena dikembangkan jadi banyak bukan untukku, bukan. Dikembangkan lebih banyak untuk orang lain. 5 roti 2 ikan, kenapa dikembangkan jadi banyak? Kenapa didoakan ucap syukur, mujizat terjadi? Supaya untuk banyak orang. Jadi itu sederhana proses seperti itu. Nah, disinilah kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi kita. Karenanya Dia memberikan kepada setiap kita, setiap anak-anaknya potensi. Ya, potensi tertentu, talenta tertentu yang perlu terus dikembangkan tanpa perlu kita membandingkan dengan orang lain. Apa yang menjadi bagianmu, terima, ucap syukur pada Tuhan, kembangkan sebaik-baiknya, dan yakini bahwa Allah yang mengasihi engkau. Kalau engkau mengembangkannya dengan motivasi yang benar, dengan kesungguhan, ya, dengan kerajinan, Allah memberkatinya sedemikian rupa, sehingga engkau menjadi berkat yang makin besar bagi banyak orang. Sesungguhnya Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Baik, yang ketiga adalah belajar tentang memahami kebesaran Tuhan. Ya. Dalam Ulangan pasal 2 ayat 10-12 dikatakan demikian firman Tuhan. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim, seperti juga orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka di hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan orang Israel dan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi ayat-ayat ini berkata bahwa dulu ada orang Refaim, ya, yang disebut juga oleh orang Moab sebagai orang Emim. Ini adalah orang keturunan orang Enak, tinggi besar. Dan sama rupanya di pegunungan Seir, ya, yang diberikan kepada Bani Esau, dulu juga ada orang Hori.
Orang Hori ini pun ya seperti orang Enak, tinggi besar, tetapi dia dikalahkan, ditundukkan, negerinya diduduki oleh Bani Esau. Berikutnya ayatnya selanjutnya ayat 20 sampai 21 dikatakan negeri ini pun ya, ini tentang negeri yang dikuasai orang Amon. Negeri ini pun dikira negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzumim, ya, yaitu suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka. Jadi Bani Amon menyebutnya ya, penduduk lokal itu sebagai orang Zamzumim, ya. Jadi ketiga daerah ini, baik yang ditangani di pegunungan Seir yaitu orang Hori, ya, lalu yang di Moab yaitu orang Emim, dan yang di Amon yaitu orang Zamzumim, mereka tiga-tiganya adalah orang-orang yang besar dan tinggi. Nah, coba saya bayangkan, ternyata yang namanya orang-orang yang besar dan tinggi ini itu bukan hanya dihadapi oleh orang Israel yang mau masuk Kanaan, bukan. Sebelumnya sudah dihadapi oleh orang Esau, Bani Esau, Bani Amon, Bani Moab. Mereka hadapi itu dan mereka mengalahkannya. Bahkan Bani Esau yang mengalahkan orang-orang yang tinggi besar ini, mereka waktu mendengar umat Israel, mereka takut. Tetapi yang menariknya kita melihat ternyata sebenarnya pola Tuhan itu memang khusus. Kalau kita baca Ulangan 7 ayat 1 sampai 2, pola Tuhan memang menghadapkan Israel pada 7 musuh yang lebih banyak dan lebih besar. Kita baca saja ayatnya supaya kita memahami pola Tuhan. Ya. Ulangan 7 ayat 1 sampai 2 dikatakan, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa di depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Coba. Nah, ini pola Tuhan. Jadi Tuhan membawa Israel bertemu dengan musuh yang lebih banyak dan lebih kuat. Jadi kalau kita menghadapi persoalan yang besar, musuh dalam tanda kutip, gitu, yang kuat, jangan kaget, jangan bingung. Memang demikianlah pola Tuhan. Kenapa? Karena supaya dengan demikian kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Baca ayat selanjutnya, ayat 2. Dan Tuhan Allahmu, lah ini menarik ya, walaupun musuhnya besar, 7 suku bangsa itu besar-besar dan kuat, banyak ya, dikatakan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Jangan engkau mengada perjanjian dengan mereka, dan jangan engkau mengasihani mereka. Jadi kita lihat itu adalah pola Tuhan. Karenanya jangan takut waktu menghadapi tantangan, waktu menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, dalam membangun keluarga, dalam menjalani kehidupan ini, ya, percaya Tuhan adalah Tuhan Allah yang besar, ya, besar, ya. Nah, bagaimana Tuhan bekerja selanjutnya? Menarik, dalam Ulangan 7 ayat 1, 2, 3 dikatakan Tuhan menghalau musuh sedikit demi sedikit. Aneh ya, menarik ya. Tuhan menghalau musuh sedikit demi sedikit. Kenapa? Ya. Kalau kita baca ayat itu, maka tampak di sini dikatakan supaya jangan binatang buas menjadi lebih banyak dari manusianya. Ya. Lucu ya. Apa maksud binatang buas? Gitu? Gitu. Bicara situasinya kita tidak bisa tangani. Gitu. Ya. Menghancurkan kita. Kalau semuanya kita menang, gitu, dihancurkan musuh, lalu ada binatang buas yang lain
ya toh, entah itu kesombongan, entah itu keangkuhan, ya, dan macam-macam hal, ya toh. Ya, beberapa orang berkata, kadang berkat itu bisa menjadi beban. Ya, berkat bisa menjadi beban kalau tidak siap. Ada satu cerita yang menarik, ada seorang anak kecil, dia sekolah waktu itu umur kira-kira sekitar 9 tahun lah ya, 9 tahun ya. Dia jalan waktu mau ke sekolah, lalu tiba-tiba dia lihat ada seekor anak sapi terperosok di selokan ya. Lalu dia anak yang baik ini mengangkat sapi kecil itu, lalu kemudian dia ingat, dia tahu, oh ini sapi ini miliknya bapak itu. Lalu anak yang baik ini dia angkat itu sapi ya, masih kecil sapinya ya. Lalu kemudian dia bawa ke rumah si bapak, Pak, sapinya kasihan ini, katanya. Kenapa? Tadi terperosok, katanya selokan. Oh ya terima kasih nak ya, terima kasih. Lalu si anak kecil berkata, Pak, boleh nggak aku tiap hari main ke sini, main sama sapi, anak sapi ini? Oh boleh, baik silakan. Maka kemudian berapa hari lagi datanglah anak ini ke rumah si bapak ini ya. Oh dia sayang sapi, anak sapi itu, lalu dia gendong anak sapi ya. Akhirnya anak yang usia 9 tahun ini bertumbuh jadi 10 tahun, masih suka datang ke rumah bapak itu. Dia bisa mainan dengan anak sapinya itu sampai dia usia 11 tahun, dia tidak sadar bahwa anak sapi itu makin besar. Tetapi karena tiap hari dia gendong, dia tidak sadar, lama-lama dia bisa gendong anak sapi yang sudah cukup berat, dia bisa mampu gendong. Gitu. Kenapa? Karena sedikit demi sedikit dia angkat beban itu, lama-lama dia pikir, ini sapi masih kecil juga seperti yang dulu dia pikir. Padahal dia yang makin kuat, dia makin besar. Gitu. Nah sama, begitu juga kalau kita membangun satu bangunan yang tinggi, maka yang penting apa? Membangun fondasinya. Bangun fondasinya yang dalam, yang kuat. Sekarang kita lihat untuk membangun gedung yang tinggi perlu tiang pancang. Tiang pancang makin tinggi, makin dalam, makin kuat dia menopang tinggi bangunan itu. Bayangkan kalau fondasinya tidak kuat, bangunnya tinggi, apa yang terjadi? Ambruk bangunannya karena tidak kuat, tidak tahan. Ya, jadi Tuhan itu melatih kita berperang dalam tanda kutip ya dengan kesulitan dan tantangan hidup dan persoalan hidup biasanya dalam keluarga itu, dalam kehidupan sehari-hari yang sulit itu apa? Yang sulit itu adalah relasi antar manusia ya. Kalau urusan benda kan gampang. Tapi kalau urusan dengan manusia lah itu persoalan yang tidak mudah ya. Nah di situ, tapi itu tantangan juga ya. Tapi itu semua Tuhan izinkan untuk supaya melatih kita jadi kuat. Nah, fondasinya dibentuk dulu. Jadi Tuhan mempersiapkan kita lewat waktu dan pengalaman agar bisa tahan waktu mengalami kebesaran Tuhan terjadi dalam hidup kita. Semua kita kan selalu berharap, oh Tuhan kapan mengalami mujizat, Tuhan kapan mengalami pertolongan luar biasa. Tapi kalau kita tidak siap, ya kita nerima yang besar, yaitu akhirnya kita kolaps ya. Karenanya Tuhan mempersiapkan lewat waktu ya. Saya ingat dulu waktu diutus ke Sulawesi Utara tahun 94 ya. Belum ada tanah, belum ada apa-apa, ya, kita diutus ke sana. Wow, itu rasanya waktu itu begitu lama prosesnya. Ya. Sampai sedikit demi sedikit Tuhan buat mujizat, tanah bisa dibeli, bisa didapatkan. Tuhan buat mujizat. Tiba-tiba satu hari seorang pengusaha datang, gitu. Padahal kita persis perlu mau beli rumah. Di Tomohon itu di Manado itu beli rumah panggung, tinggal datang tempatnya beli bawa pindah gitu ya. Oh, dia diutus Tuhan. Wah, dia siapkan rumah itu satu. Nanti satu lagi, ada proses. Lalu waktu itu listrik belum ada proses. Lalu orang tergerak memberikan listrik. Wah, itu rasanya waktu begitu berat. Dan waktu berjalan begitu lambat. Tapi kenapa itu Tuhan izinkan? Supaya membentuk hidup saya, membentuk hati saya, membentuk iman saya. Ada proses, ada waktu.
itu, ya, proses. Pertanyaannya, seberapa besarkah kuasa Tuhan? Ya toh? Kita tahu Tuhan itu besar. Cuma pernah nggak kita berpikir seberapa besar sih kuasa Tuhan itu? Ya toh? Apa hanya terbatas oleh tembok gereja? Hah? Apakah dibatasi oleh batas-batas negara? Tuhan itu besar kalau cuma di Indonesia saja. Di luar Indonesia tidak besar. Siapa bilang? Tuhan yang ciptakan seluruh dunia kok. Ya toh? Apakah Tuhan dibatasi oleh bidang-bidang keilmuan? Oh, Tuhan itu bagiannya cuma di gereja aja. Ya toh? Tuhan itu kalau urusan agama yaitu Tuhan. Mana Tuhan ngerti urusan kesehatan? Wow, nggak ngerti. Mana Tuhan ngerti urusan bisnis? Mana ngerti Tuhan urusan komputer? Nggak ada. Bidang-bidang keilmuan itu semuanya Tuhan bisa. Nggak ada Tuhan yang nggak bisa. Apapun, ya apapun. Ya toh? Karena Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu tidak terbatas. Ya. Jangan membatasi Tuhan. Kuasanya itu luar biasa. Dia Tuhan yang besar, maha besar, tidak terbatas. Pertanyaan berikutnya adalah, seberapa besar kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu? Seberapa besar? Sesungguhnya kuasanya tidak terbatas dalam hidupmu. Betul. Apapun dia bisa lakukan. Suatu hari Tuhan datang pada Abraham dan Sarah. Abraham usianya 99 tahun. 99 tahun. Lalu Tuhan berkata, tahun depan ya, istrimu akan punya anak. Ya. Sarah dengar. Ya ketawa. Kok kamu ketawa? Lah, suamiku sudah tua begini 99 tahun gitu. Dan aku sudah mati haid gitu. Lah bagaimana bisa punya anak? Ya toh? Tidak mungkin lah. Lah kadang-kadang kan kita membatasi Tuhan. Mana bisa? Tidak bisa. Tak mungkin. Ya toh? Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Lalu Tuhan berkata lalu dalam Kejadian 18 ayat 14 itu, dia berkata demikian. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ada? Enggak ada. Tidak ada. Apapun tantangan yang saudara hadapi, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Saudara berkata, loh ya bagi Tuhan ada yang mustahil, tapi bagiku mustahil. Loh ini Tuhan bicara kepada Abraham dan Sarah. Waktu dia berkata, adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Artinya mengerjakan dalam hidupmu. Tidak ada. Artinya Tuhan bisa bekerja dalam hidup saudara dan saya. Sesuatu yang mustahil. Sesuai dengan kebesaran kuasanya. Asalkan kita tidak membatasi kuasanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari terus izinkan dirimu dilatih oleh Tuhan. Agar otot rohani semakin kuat. Dan memiliki ketahanan untuk mengalami kuasa Tuhan yang lebih besar. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita datang pada Tuhan dan berdoa di hadapannya. Bapa, Engkau Tuhan yang besar. Ampuni kami kalau kami kerap kali membatasi Engkau. Kami melihat Engkau memandang kebesaran-Mu seperti manusia memandang kebesaran orang lain. Ampuni kami Tuhan. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang tidak terbatas. Kami terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Dan Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Memberikan kepada kami bagian-bagian khusus dalam hidup kami. Yang karenanya kami tidak perlu merasa iri membandingkan dengan orang lain. Tetapi biarlah kami kedapatan bertanggung jawab. Mengelola, mengembangkan karunia Tuhan dalam hidup kami.
Tuhan, kami tahu Engkau adalah Tuhan yang setia. Tak pernah membiarkan kami dalam tantangan-tantangan hidup yang kami hadapi. Tetapi justru Engkau memberikan tantangan ini, menghadapkan kami pada tantangan, pada kesulitan, pada kesukaran, supaya kami dibentuk, diasah, dan mengalami akan kasih Tuhan yang besar. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu merubah mindset kami, merubah pola pikir kami. Melihat Engkau Tuhan yang besar, dan melihat tantangan-tantangan yang sepertinya besar itu sebenarnya sesuatu yang kecil di mata Tuhan. Karena kami tahu bersama dengan Engkau kami akan menghadapinya dan kami akan memperoleh kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Bekerja dalam hidup kami Tuhan. Pakai kami. Jadi alat Tuhan memberkati banyak orang. Segala puji syukur bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Saudara, Tuhan memang tidak selalu menjawab doa. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Amin, saudara. Haleluya. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua.
Terima kasih untuk Bapak Pendeta Han Geni Artanto yang sudah melayani firman Tuhan di ibadah online pagi hari ini. Saya percaya setiap kita pasti sangat-sangat diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa syafaat bersama-sama. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga yang mulia, pagi ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena oleh anugerah-Mu lah sampai dengan saat ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk serangkaian ibadah di hari ini. Kalau ibadah hari ini bisa berjalan, semua oleh karena berkat dan kemurahan Allah semata. Dan kami percaya lewat serangkaian ibadah online pagi hari ini, setiap kami diberkati, setiap kami dikuatkan, setiap kami diteguhkan, setiap kami boleh mendapat jawaban yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk Bapak Pendeta Han Geni Artanto yang sudah melayani firman Tuhan di ibadah online pagi hari ini. Sungguh kami semua diberkati karena hari ini kami boleh belajar memahami Tuhan. Hari ini kami boleh belajar untuk mengerti Tuhan, karena kami tahu dan kami percaya semakin kami memahami Tuhan, semakin kami mengerti Tuhan, maka iman kami semakin bertumbuh. Semakin iman kami bertumbuh, kami semakin dapat menyikapi segala yang terjadi dalam kehidupan kami tentunya dengan baik dan benar. Tuhan memberkati beliau, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, juga berkati pelayanannya. Segala sesuatu yang dikerjakan boleh mendatangkan kemuliaan Tuhan dan pastinya boleh memberkati orang-orang di sekitarnya. Banyak jiwa boleh diberkati lewat kehidupan, pekerjaan dan juga pelayanan beliau. Di hari ini juga hamba berdoa untuk Bapak Pendeta Bunadi Subrata beserta dengan Ibu sebagai Gembala Senior Gereja Kemuliaan Sion. Bapak di sorga, Tuhan memberkati Bapak Pendeta Bunadi Subrata dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, dan segala sesuatu yang dibuat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan terus menambah-nambahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan, juga pewahyuan yang daripada Allah. Tentunya senantiasa Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga di dalam memimpin kami senantiasa diberikan hikmat, pewahyuan yang daripada Allah, sehingga setiap kami boleh diberkati, setiap kami boleh dikuatkan, setiap kami boleh termotivasi dengan pelayanan Bapak Pendeta Bunadi Subrata sebagai Gembala Senior kami. Ya Allah, Bapak di sorga juga memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di ibadah online pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus juga menambah-nambahkan hikmat, kemampuan, kekuatan untuk mereka semakin hari semakin tekun setia melayani Tuhan, sehingga lewat pelayanan mereka nama Tuhan dimuliakan, banyak orang-orang di sekitar mereka boleh diberkati. Juga setiap kami jemaat-Mu boleh senantiasa diberkati lewat pelayanan mereka, ya Tuhan. Bapak di sorga, saat ini hamba juga berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin, seluruh gembala, seluruh aktivis di Gereja Kemuliaan Sion dimanapun berada, bahkan di satelit-satelit. Tuhan memberkati seluruh gembala, seluruh pemimpin-pemimpin yang ada, hikmat, pewahyuan, kebijaksanaan yang daripada Allah, sehingga setiap kami boleh dimampukan untuk menggembalakan, untuk memimpin umat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan, sehingga dengan kekuatan hikmat yang daripada Allah kami dimampukan untuk mengembalakan dengan baik setiap umat Tuhan, setiap jemaat yang sudah Tuhan percayakan untuk kami layani. Tentunya Tuhan juga memberkati setiap hal yang kami kerjakan, setiap keluarga kami juga boleh diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini secara khusus hamba juga berdoa bagi seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang khawatir bimbang Tuhan berikan keyakinan, damai sejahtera yang daripada Allah. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan mereka. Bagi mereka yang tidak mengerti, Tuhan buat mengerti.
Bagi mereka sedang saat ini sedang bergumul, Tuhan berikan jalan keluar atas setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan, menganugerahkan kami dengan kekuatan, berkati pekerjaan setiap kami, pelayanan kami dan segala sesuatu yang kami kerjakan ya Tuhan, sehingga semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini kami juga berdoa untuk pembangunan gedung gereja GKS Grogol di Aldiron yang sementara berjalan, sementara berlangsung. Hamba berdoa, kami percaya kalau Tuhan yang memulai, Tuhan jugalah yang akan menyelesaikan. Tuhan yang menyediakan segala yang dibutuhkan, segala yang diperlukan, sehingga gedung ini boleh selesai tepat pada waktunya. Berdoa juga untuk panitia pembangunan yang dipimpin oleh Pak Apin. Tuhan memberkati, memberikan hikmat, kesatuan hati, sehingga oleh karena tuntunan pimpinan yang daripada Tuhan, Pak Apin boleh diberikan hikmat untuk bisa mengkoordinir setiap orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan ini, sehingga pembangunan boleh berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Kalaupun ada tantangan, ada persoalan, kami percaya Tuhan yang turun tangan menyelesaikan segala persoalan, segala tantangan yang dihadapinya. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa negara kami tercinta Indonesia. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang begitu nyata buat bangsa ini Tuhan, sehingga hari ini kami boleh melihat, oh Tuhan, sukaryamu luar biasa. Kami boleh melihat pandemi boleh semakin berkurang. Itu artinya ada pengharapan atas bangsa ini, dan kami yakin percaya Tuhan terus memberkati sehingga pandemi betul-betul bisa hilang atas bumi Indonesia kami tercinta. Berkati Pak Jokowi dengan segala pemerintahan yang ada, berikan hikmat, kemampuan, kekuatan yang daripada Allah, sehingga setiap kebijakan yang diambil semua berasal daripada Allah, sehingga setiap kebijakan itu membawa bangsa ini semakin hari semakin pulih, bangsa ini semakin diberkati, dan bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Berkati seluruh masyarakat Indonesia dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, menjadi masyarakat yang kuat, yang tidak mudah diombang-ambing, tidak mudah dipecah belah oleh kelompok atau golongan-golongan tertentu yang menginginkan kehancuran dari bangsa ini. Kami percaya, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan yang ada semua boleh menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dengan takut akan Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan atas bangsa ini, atas setiap kehidupan kami, atas setiap gereja-gereja Tuhan di bumi Indonesia tercinta ini ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah, puji Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin bersyukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Gabriel Irwan. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah Kingdom Generation. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.